Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini merupakan pertemuan kedua agribisnis tanaman hias. Kita akan mulai pembelajarannya dengan materi persyaratan media tumbuh tanaman hias. Ya, adapun outline-nya yaitu kita akan membahas media tanam dan penyemaian biji. Yang pertama yang akan kita bahas adalah media tumbuh adenium. Media tumbuh, apa itu media tumbuh? Media tumbuh itu sama dengan media tanam, yaitu suatu media atau bahan yang digunakan untuk tempat tumbuh dan berkembangnya akar tanaman. Nah, kemudian syarat media tumbuh yang baik itu yang pertama mampu menyediakan ruang gitu ya, agar pertumbuhannya dapat menjadi baik gitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki porositas yang baik. Memiliki porositas yang baik ini artinya dapat menyimpan air sekaligus juga mempunyai drainase atau kemampuan mengalirkan air dan aerasi, kemampuan mengalirkan oksigen dengan baik. Kemudian yang ketiga, menyediakan unsur hara yang cukup baik, baik makro maupun mikro gitu ya. Yang keempat, tidak mengandung bibit penyakit. Nah, kita akan mengenal beberapa jenis media tanam. Yang pertama ini media tanah. Media tanah ini yang diambil adalah bagian topsoilnya. Kenapa bagian topsoil yang diambil? Ini karena dia banyak mengandung bahan-bahan organik atau humus dan berbagai zat mineral yang diperlukan oleh tanaman, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini media tanah ini terdiri dari tanah berpasir dan tanah lempung. Tanah berpasir ini memiliki ciri drainase yang baik, cepat mengalirkan air, namun kelemahannya dia dalam menyimpan air sebagai cadangan itu cukup buruk gitu ya. Kemudian yang ketiga, inilah tanah lempung, itu cirinya adalah sulit ditembus oleh air, sehingga menyebabkan air tergenang dalam media tanam. Media selanjutnya yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang ini berasal dari kotoran hewan. Nah, pupuk kandang ini memiliki kandungan unsur haranya yang cukup lengkap. Terdiri dari nitrogen, N, fosfor, P, dan kalium K. Nah, komposisi unsur hara dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada tipe hewan, umur hewan, kondisi hewan, tipe makanan, bahan hamparan yang dipakai, perlakuan, penyimpanan sebelum diaplikasikan. Nah, kemudian pada saat pemakaian pupuk kandang, ini pupuk kandangnya harus dalam keadaan matang dan steril gitu ya. Kalau misalnya pupuk kandangnya masih mentah, nanti maka akan berakibat merusaknya terhadap organ tanaman karena masih panas gitu ya, bersifat panas. Kemudian media pasir. Media pasir ini bersifat poros, banyak menyerap air, dan miskin unsur hara, mudah basah namun cepat kering gitu ya. Nah, pasir yang sering digunakan itu adalah pasir malang dan pasir bangunan. Pasir malang ini cocok untuk menanam tanaman hias, terutama untuk jenis tanaman hias yang masih kecil-kecil gitu ya. Kemudian pasir yang harus dihindari ini pasir pantai karena dia memiliki salinitas yang tinggi atau kandungan garam ini cukup tinggi gitu ya. Akar dan daun menimbulkan gejala terbakar dan dapat menyebabkan kematian jaringan atau nekrosis. Ya. Kemudian ada media kompos. Media kompos ini merupakan pupuk alami, merupakan campuran dari rumput-rumput, sampah pasar, daun-daun, dan didekomposisi oleh mikroorganisme. Nah, nisbah karbon dan nitrogen atau C/N digunakan mikroorganisme untuk menyusun protein, gitu ya. Kemudian nisbah C/N yang ideal itu 30/1, yaitu 30 bagian C dan 1 bagian N dari total bobot. Ya, selanjutnya ada arang sekam. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, arang sekam ini dia memiliki komponen kimiawi yang terdiri dari protein kasar, kadar air,
abu, lemak, serat kasar, karbon, oksigen, karbohidrat, hidrogen, dan silika. Nah, kelebihan lainnya, ini dia harganya lebih murah dan mudah didapatkan. Kemudian penggunaannya juga lebih efisien karena bobotnya lebih ringan, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan. Kemudian ada kokopit. Kokopit ini atau serbuk sabut kelapa itu biasanya dikenal juga dengan sebutan coir pit, coir fiber pit, coir dust, atau coir yang berarti sabut. Itu ya. Kelebihannya daya tampung tinggi, dapat menyimpan air hingga 73% atau 6-9 kali lipat dari volumenya. Nah, kemudian ada kerikil. Nah, ini gambarnya. Kerikil ini dia dapat memperoleh ruang bagi akar untuk tumbuh secara optimal. Kerikil bisa membantu peredaran unsur hara dan udara. Kemudian kerikil dia sulit mengikat air. Nah, ini kelemahannya ya, sehingga penyiramannya harus sering dilakukan. Nah, media tanam adenium ini ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama itu dengan mengkombinasikan pasir bangunan, pupuk kandang, sekam padi dengan perbandingan 1:1:1. Nah, kemudian alternatif kedua itu serbuk sabut kelapa atau kokopit, pupuk kandang, dan pecahan arang dengan perbandingan 2:1:1. Kemudian pilihan yang ketiga, ini ada arang sekam, kokopit, pasir, zeolit, dan pupuk lengkap dengan perbandingan 37% banding 30%, berbanding 30%, berbanding 2%, dan berbanding 1%. Nah, kemudian ada penyemaian biji adenium. Penyemaian biji adenium ini, yang pertama, buah adenium ini tipenya merupakan dehiscent gitu ya. Artinya dia ketika matang, buah ini akan pecah menyemburkan bijinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membungkus terlebih dahulu buah-buah ini dengan plastik ketika belum dipetik dari pohonnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, buah adenium mulai tumbuh ketika bunga mekar telah berusia 1 bulan. Kemudian buah matang pada umur 3-4 bulan. Kemudian mulai membungkus buah-buah ini itu 2-3 minggu sebelum masa matangnya. Gitu ya, karena adenium ini tadi merupakan tipe dehiscent, dia dapat menyemburkan bijinya gitu ya. Nah, kemudian prosedur penyemaian benih adenium. Yang pertama, siapkan media tanam dan tempat menanam biji. Yang kedua, isi wadah dengan media tanam yang sudah dilembabkan sekitar 4/5 bagian. Yang ketiga, siapkan benih yang akan ditanam. Yang keempat, buat lubang tanam dengan menggunakan jari sekitar 2-3 cm. Yang kelima, masukkan benih 1 buah per lubang. Dan yang keenam, tutup lubang tanam dengan media tanam. Yang ketujuh terakhir, letakkan pot di tempat yang teduh. Ya. Sekarang kita akan lihat prosedur penyemaian biji adenium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tankom. Pada video kali ini kita akan melakukan semai untuk biji adenium. Oke. Jadi biji adenium sebelum kita dapat itu bentuknya seperti ini ya. Jadi di dalamnya ini yaitu biji-biji yang akan nanti kita semai. Buah adenium ini biasanya bentuknya seperti tanduk ya. Nah, di dalam buah ini itu biji-bijinya seperti ini. Ini nanti yang akan kita semai. Secara alami, saat buah ini sudah mulai kecoklatan dan kering, dia akan terbuka sendiri dan biji-biji yang di dalamnya dia akan terbang terbawa angin. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan, yaitu yang pertama adalah biji adenium itu sendiri. Jadi bentuknya seperti ini, itu serabut-serabut kanan dan kirinya itu harus kita lepas terlebih dahulu. Dan untuk melepasnya juga sangat mudah. Yang kedua adalah kokopit. Jadi kokopit di sini kita gunakan nanti untuk dasaran biji dan untuk atasan biji. Jadi fungsinya untuk menjaga kelembapan ya.
jadi tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Yang ketiga yaitu media itu sendiri. Di sini saya menggunakan tanah biasa ya, tidak ada campuran yang lain. Kemudian yang terakhir adalah air. Jadi pastikan ya saat teman-teman menyiram itu jangan terlalu basah karena adenium ini sangat sensitif dengan kondisi basah. Oke, sekarang kita lepas rambut yang ada di kanan kiri dari biji itu sendiri. Jadi sangat mudah ya, tinggal dicabut. Jadi tidak perlu alat atau apa, tinggal dicabut gitu aja. Biji adenium ini juga tidak perlu kita rendam. Jadi di sini kalau kita rendam malah dia jadi mudah membusuk karena dia sensitif dengan kondisi air dan terlalu basah. Oke, kita ambil satu-satu, tapi ini tidak saya video satu persatu, saya percepat. Oke ya, alhamdulillah ini kita sudah dapat biji yang akan kita semai. Selanjutnya kita siapkan media untuk tempat persemaian. Nah, jadi media ini awalnya kita kasih kokopit ya, jadi sebagai dasaran untuk kita semai. Jadi di sini dia sangat bagus karena saat kita kasih air itu dia tidak terlalu terlihat basah ya. Kemudian saat kering juga dia tidak terlalu cepat kering. Jadi ini sangat bagus untuk media semai dari biji adenium ini. Kemudian kita taruh aja satu persatu, kita tata rapi. Oke, setelah kita tata semua, selanjutnya kita sebarkan kokopit di atasnya. Jadi kokopit yang kedua ini kita berikan untuk atasan dari biji-biji adenium ini. Kita sebar rata. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita siram. Ingat, adenium ini sangat sensitif dengan kondisi basah, jadi kita penyiraman jangan terlalu banyak. Selanjutnya kita tempatkan pada kondisi yang teduh, tapi jangan terlalu lembab. Oke ya, jadi adenium ini saya semai pada tanggal 18 November. Ini pengamatan di tanggal 24 November atau hari ke-6. Alhamdulillah ya, udah pada tumbuh. Kemudian ini pengamatan di tanggal 27 atau hari ke-9. Alhamdulillah udah agak besar-besar. Oke, ini tadi ya cara semai untuk biji adenium. Ingat ya, jangan terlalu basah. Semoga bermanfaat. Ya, tadi sudah melihat tutorial untuk penyemaian biji adenium. Ya, sekian presentasi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.